Hai Bun, Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Gak terasa aja nih, sebentar lagi kita lebaran. Oh ya, kalian udah bikin kue lebaran belum? Semakin di penghujung puasa, gak terasa aja waktu begitu cepat berlalu. Tak taunya udah lebaran aja. Dan sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin Bunda, jika selama ini dalam penyampaian video saya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bunda-Bunda semuanya, mohon dimaafkan ya. Oke, aktivitas sore ini diawali dengan saya yang lagi siap-siap masak nasi, dan sebelumnya tadi itu saya udah kupas-kupas buah pepaya karena sebelumnya adik Waldan minta buah pepaya. Oh ya, anak saya itu suka banget yang namanya buah pepaya. Kalau beli buah pepaya satu buah gitu, nah pasti habis dimakan sama adik Waldan. Rencananya untuk menu buka puasa sore ini saya mau masak sarden dicampur dengan bihun, dan untuk persambalannya di sini aromatik utamanya saya menggunakan buah kemang. By the way, kalian tahu nggak sih buah kemang itu apa? Buah kemang itu berbentuk lonjong agak panjang, memiliki cita rasa yang sangat masam ya. Kalau di sini itu dinamakan buah kemang, tapi nggak tahu kalau di tempat bunda-bunda dinamakan apa. Dan di sini tuh the best banget kalau dibikin sambal mentah pakai terasi. Sembari nunggu rebusan kolang-kalingnya matang, di sini saya mau siapin dulu berbagai macam jenis cendolnya. Dan tadi saya itu beli cendol, tapi ini nggak di tempat langganan biasa ya Bu. Oleh sebab itu semua cendolnya tadi itu saya ciumi satu persatu, takutnya nanti kan ada yang nggak layak konsumsi lagi. Seperti biasa, tiap kali saya bikin cendol tidak lupa dengan yang namanya kolang-kaling dan juga cincau hitam. Nah, ini yang saya iris-iris merupakan cincau hitam. Kemarin ada beli 1 kilo di pasar, Rp16.000. Kemudian terus lanjut, di sini saya mau iris-iris rumput laut. Dan kalian jangan salfok dengan warna rumput laut yang udah mulai kehitaman, karena penyimpanan rumput lautnya kemarin saya satukan dengan cincau jadi kelunturan gitu. Tapi soal cita rasa jangan diragukan, mudah-mudahan aja masih bagus. Nah, ini Bunda buah kemang yang saya kasih tahu di awal video tadi, bentuknya seperti itu dan rasanya itu asem banget. Buah kemang ini biasanya kalau di tempat hajatan dibikin cocolan sambal terasi, rasanya tuh enak banget, seger banget ya. Kalau bunda-bunda pernah bikin sambal mentah pakai buah kemang, yang pernah makan buah kemang ini pasti nagih dan pasti suka. Karena semalam pas suami request masak sardennya dicampur dengan buah kemang, dan ini adalah pertama kalinya saya nyambel sarden pakai buah kemang. Kira-kira gimana rasanya ya, enak atau tidak? Saya juga nggak tahu karena ini adalah perdana. Masak sarden dicampur buah kemang katanya supaya tidak amis, dan ini semua percabai-cabeannya sengaja saya menggunakan cabai rawit karena saya nggak pernah lagi yang namanya beli cabai merah. Untuk bumbu percabai-cabeannya seperti biasa, cuma pakai cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian dimasukkan irisan buah kemang, lanjut kita haluskan manual seperti ini. Kalau misalkan kalian lagi malas giling manual, bisa kalian chopper ataupun kalian blender. Karena saya rasa ketika giling cabai tadi cabainya kurang, jadi saya keluar rumah dulu sebentar mau ambil cabai di kebun sebelah. Alhamdulillah ya Bunda, walaupun rumah saya sepetak, tapi sebelahnya itu masih bisa ditanami tanaman cabai dan juga daun singkong. Hanya saja jalan menuju kebun sebelah ini agak semak seperti ini, bukan semak karena rumput ataupun semak belukar, tapi semak dengan batang sawit yang sudah besar-besar, tidak bisa lagi lewat di sini, alias pohon sawitnya itu udah pada rapat-rapat. Jadi kalau lewat sini tuh harus hati-hati ya Bun. Kalian bisa lihat sendiri kan jalan yang saya lalui penuh dengan pohon sawit. Nah, kalau lewat sini tuh mata saya harus meremelek supaya tidak terkena sawit. Pokoknya kalau lewat sini tuh harus hati-hati, apalagi kalau biasanya kesini dikawani atau ditemani dengan adik Waldan. Nah, harus ekstra hati-hati soalnya adik Waldan itu kan kecil, apalagi ini jalannya sempit, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, ini saya perlihatkan kepada kalian semua, beginilah kondisi jalan mau ke kebun sebelah rumah saya. Bisa dikatakan kebun, ya kebun mini gitulah Bun. Kalau kebun yang luas ya juga nggak ada, soalnya pekarangannya cukup terbatas. Nah, oke, mulai aja di sini saya mau petik-petik semua percabai-cabeannya karena saya mau lanjut masak lagi, dan juga berhubung hari ini tuh udah sore, apalagi sebentar lagi bakalan hujan. Untuk percabai-cabeannya tidak saya panen semua, cukup segini aja. Rencananya besok mau saya panen semua karena hari ini tuh benar-benar buru-buru banget, apalagi cuaca hari ini tuh udah mulai mendung dan sebentar lagi bakalan turun hujan. Dan ini ada satu buah tomat, langsung aja saya petik karena tomatnya udah mateng. Dan kira-kira beginilah penampakan cabai rawit di kebun mini saya. Buahnya itu sebenarnya lebat Bunda, hanya saja ini tidak terikut semuanya karena kalau mau dirikut semuanya bakal membutuhkan waktu yang lama. Untuk jenis tanaman yang ada di kebun mini saya ini ada daun singkong, cabai rawit, dan juga terung rimbang. Oh ya, sebenarnya kemarin itu saya ada tanam beberapa tanaman tomat, tapi entah kenapa hanya satu batang aja yang tumbuh, dan alhamdulillahnya sekarang udah mulai berbuah. Begitulah enaknya ya Bun kalau kita punya tanaman sendiri di pekarangan rumah, jadi ketika masak baru kita petik, terus rasanya itu lebih segar jika dibandingkan kalau beli di pasar. Selesai petik cabai rawitnya, lanjut lagi saya mau masak, tapi terlebih dahulu mau saya sisihin dulu sarden buat Mas Azam dan Adek Waldan karena cara masaknya berbeda. Untuk
untuk sarden mereka saya nggak pakai cabai. Soalnya Mas Azam dan Adik Waldan belum bisa makan pedas, jadi tiap kali masak pasti saya bikin dua variasi, yang satu pakai cabai dan yang satu nggak pakai cabai. Tiap kali masak sarden campurannya saya selalu menggunakan mie bihun, tapi biasanya selain bihun ada juga kentang untuk campuran sarden. Nah kalau saya itu lebih suka pakai bihun. Kira-kira menurut kalian mana yang enak, masak sarden pakai bihun atau dicampur dengan kentang? Komen di bawah ya. Selesai ngambil sarden punya saya, terus di sini lanjut lagi saya mau tumis sarden buat Mas Azam dan Adik Waldan. Untuk bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih yang diiris tipis-tipis, kemudian seasoningnya pakai garam, tambahkan sedikit penyedap rasa. Sembari nunggu sarden Mas Azam dan Adik Waldan matang, ini saya mau salin dulu sampel sarden punya kami, dan beginilah penampakan sampel sardennya Bunda, dan ini tuh rasanya seger banget karena kita campur pakai buah. Sekian dulu video saya hari ini, terima kasih yang udah nonton, bye bye.